Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Ibnu Ali, dan tak lupa pula dengan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode analisis keilmuan hukum Islam. Kajian keilmuan hukum Islam dapat dilakukan setidaknya dengan menggunakan 5 metode dan paradigma berpikir, yaitu metode deduktif koherensi, metode induktif korespondensi, metode ilmiah, metode fenomenologis, atau metode struktural fungsional. Metode deduksi yang pertama, metode deduksi koherensi. Dalam kajian usul fikih dapat disamakan dengan metode istidlal dan istinbat, bergerak dari general kepada partikular, dari konsep yang bersifat umum kepada hal-hal yang spesifik, kemudian ditarik kesimpulan. Metode ini banyak digunakan oleh ulama usul fikih dengan menempatkan nas sebagai sumber hukum yang darinya ditetapkan banyak ketentuan atau ketetapan hukum. Analisis yang digunakan biasanya berupa analisis tekstual, yang berupa aturan-aturan inferensi langsung Asy-Syafi'i, misalnya mengidentifikasikan 2 sumber pengetahuan utama, pengetahuan yang terdapat dalam teks wahyu atau nas, dan pengetahuan deduktif istinbat. Prosedur untuk kajian ini dapat dilakukan dengan bayan atau klarifikasi dan hias atau analogi. Pengetahuan yang dihasilkan melalui aplikasi 2 proses tersebut menurut Asy-Syafi'i selanjutnya diklasifikasi menjadi 2 kategori, yaitu ijma atau disebut konsensus, dan ikhtilaf atau perselisihan. Ijma merupakan pengetahuan yang didasarkan pada kesepakatan komunitas ilmiah, dan ikhtilaf menunjukkan wilayah pengetahuan yang diperselisihkan. Dengan muncul pengetahuan yang didasarkan pada komunitas ilmiah, maka ada 4 sumber pengetahuan sebagai dasar deduksi, yaitu nas Al-Quran, sunnah, qiyas, dan ijma. Analisis tekstual yang terhadap nas pada kategori bayan atau kejelasan dapat dilihat dari segi mubayyan, zahir, mujmal, nas, mufassar, muhkam, khafi, muskil, mutasabbih gitu, dan sebagainya. Melalui analisis terhadap makna dan maksud yang dilakukan penilaian hukum, metode deduksi koherensi ini dapat digunakan dalam kajian keilmuan hukum Islam dengan aturan dan tata cara di atas. Metode deduksi didasarkan pada postulat bahwa kebenaran hukum Islam sebenarnya sudah ada, yaitu dalam ketentuan dalil Al-Quran atau hadis Nabi. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tentang kebenaran tersebut, namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan kata lain, ide tentang hukum Islam yang menjadi dasar bagi pengetahuan diperoleh lewat berpikir secara rasional, yang diperoleh dari wahyu terlepas dari pengalaman manusia. Sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan pernyataan yang sudah pasti. Metode yang digunakan bersifat deduktif koherensi. Dalam kajian keilmuan hukum Islam dengan menggunakan metode deduksi korespondensi dilakukan berdasar dalil baik Al-Quran maupun hadis, yang dianalisis melalui pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan dan kaidah syar'iyah. Melalui pendekatan kebahasaan muncullah kemudian beberapa metode istinbat hukum seperti bayan, zahir, mujmal, nas, mufassar, muhkam, kafir, muskil, mutasyabbih, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan syar'iyah berkenaan dengan qiyas, ihtisan, istislah, istishab, sod, al-dari'ah, uruf, atau madhab sahabi, syur, manqoblana, dan amal Ahmadiyah, gitu. Melalui pendekatan dan metode-metode di atas kemudian dihasilkan produk-produk hukum Islam baik yang disepakati oleh para ulama maupun yang diperselisihkan, dan demikian secara
Epistemologi keilmuan hukum Islam dapat diketahui melalui pemikiran terhadap dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang dilakukan melalui ijtihad terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis hukum dengan metode istinbat. Dengan metode istinbat tertentu yang kemudian melahirkan produk-produk hukum berupa fikih. Ijtihad demikian disebut dengan ijtihad istinbati, yaitu ijtihad yang dilakukan melalui nas syariah dengan meneliti dan menyimpulkan ida hukum yang terkandung dalam nas. Terus yang kedua ada metode induksi korespondensi. Metode induksi yang dikenal dengan metode istiqra merupakan metode yang dimulai dari kasus-kasus khusus yang berupa peristiwa-peristiwa hukum yang ditinjau berdasarkan ketentuan umum dalam rangka untuk mencapai suatu kesimpulan hukum. Jika sifat koheren menggunakan pola pikir secara deduktif, maka sifat koresponden dalam mencari kebenaran ilmiah menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada hal yang bersifat umum berupa kesimpulan. Koresponden dalam mencari kebenaran ilmiah menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada hal yang bersifat umum berupa kesimpulan. Dengan kata lain, korespondensi berdasar pada data empirik di lapangan yang kemudian dibuatkan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang disebut kesimpulan. Dalam penelitian lapangan, dalam bahasa Inggrisnya field research ya, baik pola pikir induktif maupun sifat koresponden banyak digunakan karena kesimpulan yang diperoleh baik yang didahului dengan hipotesis maupun tidak sangat tergantung pada data empirik yang bersifat khusus itu. Hal yang bersifat konkret di lapangan empirik dapat diabstraksi dalam bentuk konsep dan teori. Teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan dapat berkembang baik melalui penelitian maupun pemikiran, baik pemikiran rasional. Metode ini digunakan dalam kajian hukum Islam, tidak sama persis dengan metode induksi korespondensi pengetahuan ilmiah umumnya karena pernyataan umum sebagai generalisasi dari peristiwa partikular tidak diperoleh dari pengambilan kesimpulan dari data lapangan, tetapi dikaitkan terlebih dahulu dengan teks nas Al-Quran atau hadis. Metode induksi ini dapat digunakan pada keilmuan hukum Islam sebagai suatu disiplin yang dianalisis secara ilmiah melalui kajian terhadap materi keilmuan. Melalui kajian terhadap materi-materi keilmuan hukum Islam yang beragam sesuai dengan kedisiplin masing-masing. Ditarik satu generalisasi yang kemudian dijadikan sebagai kesimpulan dapat menjadi teori keilmuan hukum Islam jika benar-benar didukung data tersebut. Metode induksi korespondensi dalam kajian keilmuan hukum Islam. Dengan demikian, keilmuan hukum Islam dapat diperoleh melalui telaah terhadap peristiwa hukum empirik secara parsial satu persatu baik dalam bentuk sampel maupun populasi ditinjau dari ditinjau berdasar dalil baik Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya dibuatkan ketentuan hukumnya dalam bentuk kesimpulan ida hukum. Pola pikir induktif pada keilmuan hukum Islam berbeda dengan pola pikir yang sama pada ilmu pengetahuan umumnya. Jika pada ilmu pengetahuan umum pencarian kebenaran dimulai dari fakta-fakta di lapangan yang kemudian dari berbagai fakta itu dibuat kesimpulan, maka pada keilmuan hukum Islam pembuatan kesimpulan bukan berdasar apa-apa kata fakta itu, tetapi bagaimana keberadaan fakta itu secara hukum sehingga kesimpulan yang dibuat bukan berdasar pernyataan fakta semata, tetapi pernyataan dalil tentang fakta itu baik dari Al-Quran ataupun hadis. Gitu. Sekian hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhri akan menerangkan lanjutan dari pemateri yang pertama, poin 3, yaitu metode ilmiah. Kajian keilmuan hukum Islam dapat dikaji dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ini merupakan gabungan antara metode deduksi koherensi dan metode induksi korespondensi, yaitu metode yang di samping berdasar analisa rasional juga fakta empirik di lapangan. Sebagai metode gabungan antara cara berpikir nasional dan empiris, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan pada metode ilmiah baru dapat diterima bila mana dukungan oleh antara data ini di lapangan. Sebaliknya, data itu dapat diabstraksi sehingga menjadi suatu konsep ilmu pengetahuan metode berpikir. Metode berpikir yang digunakan pada satu sisi bersifat deduktif dan pada sisi yang lain bersifat induktif. Dengan demikian, metode ilmiah berlandasan pada koherensi dan korespondensi sekaligus yang kebenaran postulatnya dibangun atas dua fondasi ini. Metode ilmiah ini sangat mirip dengan metode istiqraq yang dikemukakan Al-Shatibi. Tesis Al-Shatibi dapat diringkas sebagai berikut: aturan partikular juz'i syariah dibangun oleh hukum-hukum universal kuantum kuliah. Hukum-hukum itu diketahui melalui survei komprehensif terhadap pernyataan-pernyataan syariah dengan menggunakan prosedur indukasi sempurna. Istiqraq itu seseorang dapat bergerak dari aturan-aturan partikular kepada hukum-hukum universal syariah. Menurut Baishafi, tawaran metode Al-Shatibi ini dapat memperluas jangkauan ijtihad dari keterbatasan kias partisipasi kepada suatu proses komprehensif di mana induksi dan deduksi gunakan sekaligus. Induksi memungkinkan kita bergerak dapat partikular kepada general, sebaiknya deduksi bergerak dari general kepada partikular. Berkenaan dengan ini, Yesir Natusi menyatakan hukum Islam merupakan hasil dari kegiatan deduktif atau disebut istimbati para ilmuwan dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi dalam kenyataan tidaklah selalu demikian. Para ilmuwan itu juga mempertimbangkan kenyataan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan dan nilai-nilai itu dihargai sebagai sumber dan dalil setelah mendapatkan pembenaran dari Al-Quran. Dengan cara ini tampak suatu proses induktif. Perumusan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum dari Al-Quran dan hadis dengan demikian merupakan proses kombinasi deduksi dan induksi. Dengan cara ini maka suasana kesenjangan antara hukum Islam dan perkembangan masyarakat semestinya tidak terjadi. Metode ini berada pada aturan empirik sesuai dengan empirik logik menggunakan proposisi atau konstruk sebagai landasan teoritik pengkajian dalam rangka memperoleh pengukuran kebenarannya. Metode ilmiah kajian keilmuan hukum Islam. Pengkajian keilmuan hukum Islam berasal dari
peristiwa hukum empirik dalam rangka untuk menganalisis produk hukum dan teori atau dalil mendasarinya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. A. Metode menentukan objek kajian hukum Islam merupakan pertanyaan mengenai objek material hukum Islam yang jelas batas-batasnya dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Persoalan yang menyangkut objek ini ditentukan secara rinci dan jelas sehingga diketahui esensi dan eksistensinya. Tapi penyusunan kerangka berpikir baik dengan pengajuan proposisi yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk kontensi permasalahan atau dengan konstruksi sebagai landasan teoritik. C. Perumusan posisi yang merupakan pernyataan sementara atau dugaan terhadap pernyataan yang diajukan yang menterinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. D. Penguji proposisi yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan proposisi yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung posisi tersebut atau tidak. I. Penentuan apakah proposisi diterima atau ditolak. Proposisi dinyatakan diterima apabila terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan ketentuan dalil hukum dan dinyatakan ditolak apabila ternyata ada kesenjangan antara ketentuan dalil hukum. F. Penarikan kesimpulan yang merupakan penetapan status hukum peristiwa yang sedang dikaji. Dengan menggunakan metode ilmiah di atas, keilmuan hukum Islam di Fakultas Syariah dapat dikembangkan dengan melibatkan teori, konsep, dalil, norma, hukum, dan mengakibatkan dengan fakta empirik. Poin nomor 4. Metode fenomenologis. Di samping metode ilmiah telah keilmuan hukum Islam dapat menggunakan metode fenomenologis dibandingkan metode ilmiah. Metode kedua ini lebih jauh dalam mengkaji suatu objek. Metode fenomenologi berusaha memperoleh gambaran yang lebih utuh dan fundamental tentang fenomena keilmuan hukum Islam pada metode ilmiah. Metode fenomenologi yaitu diilhami oleh cara mendekati filosofi yang dikembangkan oleh Edmond Husserl supaya untuk memperoleh esensi keilmuan hukum Islam untuk mengembalikan hukum Islam yang bersifat historis empiris ke pangkalannya agar tidak terlalu jauh melampaui atas batas kewenangannya. Fenomenologi berusaha memperoleh gambaran yang utuh serta struktur fundamental. Keilmuan hukum Islam secara umum hanya bersifat transendental atau induktif, bukan gambaran keilmuan yang bersifat partikuler. Jika dalam studi keilmuan hukum yang bersifat historis empiris, para peneliti cenderung bersikap netral, maka pendekatan fenomenologi lebih bersifat terikat oleh nilai-nilai keagamaan yang dipercayai dan dimiliki oleh para pengikut agama ada. Kebenaran yaitu kebenaran empirik sesuai yang bersikap oleh panca indera
kebenaran empirik logika yang dihasilkan akal rasio berpikir. Kebenaran empirik etik idealisasi realitas dan kebenaran empirik transendental kebenaran yang berkaitan dengan keyakinan atau ketuhanan. Kebenaran empirik sesuai dengan peroleh melalui panca indera yang menangkap objek empirik pengetahuan. Kebenaran hukum Islam secara empirik sesuai berkenaan dengan supaya manusia dalam memahami objek atau kajian hukum di kalangan masyarakat muslim dengan mengamati, mengobservasi dan meneliti peristiwa hukum Islam di kalangan masyarakat, kita dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana hukum berfungsi dalam pengaturan mereka. Peristiwa hukum ini itu telah secara empirik dan inderawi sehingga diketahui kebenarannya tentang kebenaran ini. Hamid Hasan Bilrani dan Syed Ali Asyab menyatakan konsep ilmu pengetahuan yang purna dan dimensional ini diawali dengan pengetahuan tentang benda-benda yang dapat dipersepsi, kemudian mentransendensikan bidang ini dan memasuki bidang orang-orang mukmin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya pasrahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan yang sudah diterangkan oleh materi pertama dan kedua, yaitu tentang metode struktural fungsional. Metode ini diperoleh dari teori struktural fungsional, yaitu teori yang berpandangan bahwa agama dan kitab sucinya bisa menjadi fungsional ketika agama menjadi norma dalam masyarakat. Berdasarkan teori struktural fungsional, hukum Islam diterjemahkan dan diaplikasikan sebagai peranata sosial yang fungsional bagi masyarakat. Hukum Islam tidak sekedar dipahami sebagai firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau sekumpulan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau produk hukum ulama. Metode struktural fungsional dapat menggunakan pendekatan sosiologis sebagai objek forma pengkajian hukum Islam dengan cara mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terdapat pada suatu masyarakat dalam perspektif sosiologi. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang membahas proses interaksi dalam masyarakat sebagai suatu proses interaksi. Maka sosiologi membahas yang pertama adalah hubungan kerjasama secara homogen maupun secara heterogen yang menyebabkan adanya interaksi. Yang kedua adalah hubungan antagonis secara homogen ataupun heterogen yang menimbulkan permusuhan, pertikaian dan konflik baik dalam skala sederhana maupun skala luas. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika meninjau materi keilmuan hukum Islam berdasarkan pendekatan sosiologis. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial yang berkenaan dengan sistem sosial dan struktur sosial yang secara dominan dapat mempengaruhi perilaku manusia termasuk di bidang hukum Islam. Yang kedua adalah paradigma definisi sosial yang menitik beratkan pada tindakan sosial berdasarkan kesadaran seorang internal yang juga dapat mempengaruhi perilakunya termasuk di bidang hukum Islam. Yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial yang menitik beratkan pada paradigma perilaku sosial yang menitik beratkan pada dunia empiris
terlihat pada perilaku manusia melalui interaksi sosial mereka. Yang selanjutnya adalah prosedur analisis pembelajaran keilmuan hukum Islam. Kegiatan analisis pembelajaran keilmuan hukum Islam dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran keilmuan itu dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Analisis pembelajaran keilmuan hukum Islam. Analisis taksonomi dilakukan dengan memperhatikan 4 kemampuan yang harus dicapai dalam pengkajian keilmuan hukum, yaitu kemampuan kognitif, selanjutnya adalah psikomotorik, efektif, dan infoverbal. Penyampaian kepada masyarakat konsep-konsep hukum Islam yang telah dipelajari. Analisis struktural kompetensi berkenaan dengan 4 aspek, yaitu analisis prosedural. Yang kedua adalah analisis hierarkikal. Yang ketiga adalah analisis klasifikasi. Yang keempat adalah analisis kombinasi. Informasi yang ada diolah sedemikian rupa menggunakan metode-metode pengolahan informasi. Melalui semua proses itu diharapkan akan tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitulah pemaparan dari saya. Mungkin sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.